Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat tani porang semua. Jadi hari ini kita review tanaman porang kita yang dari bibit umbi ya, yang memasuki musim kedua. Karena selalunya kita review bibit katak mini ya, penanaman katak mini, pola tanam katak mini. Jadi bahkan ada kawan yang sampai komen, kenapa nggak pernah timbul umbinya. Seperti itu, musim keduanya seperti itu ya. Jadi hari ini kita review sesuai request permintaan kawan-kawan yang sudah mampir di channel kita. Terima kasih banyak. Jadi hari ini kita review ini bro, hasil tanaman kita di 2 musim ya. Jadi besarnya seperti ini. Wah, seperti ini. Jadi sebenarnya tanam porang ini dibilangkan susah, nggak susah-susah amat. Dibilangkan gampang ya, nggak gampang-gampang amat. Susah apabila belum dapat mekanisme yang paling ideal untuk cepat berkembang ya. Tapi sudah rada mudah apabila sudah dapat mekanisme tersebut. Jadi untuk berbudidaya tanaman porang ini ya, bukan kita rumus pasti, bukan, tapi di luar dari rencana yang maha kuasa ya, rencana sebaliknya. Ini kan kita hanya berusaha ya, kita juga sebagai manusia ada perhitungan, ikhtiar, usaha asal seimbang. Kalau memang sudah keinginan yang maha kuasa berbeda, itu sudah tidak bisa dibahas. Jadi sebenarnya rumusnya seperti ini untuk berbudidaya porang ini, simple ya. Misal kata ada yang bilang hoak satu musim itu dengan luas lahan sekian dapat sekian. Nah, misal satu musim dua musim dengan luas lahan 1 hektar itu dapat kali 2 kilo 80 ton. Banyak yang berasumsi itu hoak ya, pembodohan segala macam. Itu kalkulasi dari Master Paidi ya, yang sudah memang berhasil di dunia pertanian porang. Jadi kita sebagai pengikut ya, sebagai pengikut ataupun memang sudah menanam porang tapi beda pola dengan beliau ini, suujon namanya ya. Sebelum kita jalani, kita sudah vonis seseorang dengan sematan seperti itu. Jadi sangat tidak baik kawan ya, sangat tidak baik. Nah sebenarnya di sini kita jelaskan sedikit. Sebenarnya yang dimaksud seperti itu benar dengan catatan di musim pertama itu ketemu bobot umbinya. Seperti itu. Lebih tepatnya di musim pertama, hasil tanaman dari musim pertama menentukan hasil tanaman musim berikutnya. Nah jadi ini yang di hadapan kita, ini tanaman 2 musim dari bibit katak yang kita tanam musim lalu itu dengan metode rapat ya. Ini kita tanam dengan katak mini ya, dengan katak mini. Jadi di musim keduanya itu seperti ini pertumbuhannya. Ini bisa dilihat seperti ini. Dan menurut pengalaman kita yang lalu-lalu, ini sampai dorman finish ya, sampai dorman finish ini rata-rata di atas 1,5 ya. Bahkan ada yang 5 kilo sampai 8 kilo ya, lihat pertumbuhannya. Jadi estimasi Master Paidi itu cuma 2 kilo loh. Cuma 2 kilo tapi menyeluruh ya, menyeluruh. Artinya kalau dapat 30.000 pohon per 1 hektar kali 2 60 ton kan, seperti itu. Nah jadi sebenarnya rumusnya ada ya, ada, itu bukan hoak ya. Jadi kalau kita tanam di musim pertama itu dengan katak, kita tanam khusus lahan pencetakan bibit. Nah yang kecil kita jangan tanam ulang, kita sisihkan. Jadi yang kita tanam itu yang bobotnya itu rata-rata 3 on ke atas ya, 3 on sampai 1 kilo sampai sebesar-besarnya di musim pertama. Insya Allah di musim kedua kalau untuk mencari ya estimasi bobot 2 kilo itu ketemu, bahkan bisa ketemunya di 3 kilo dengan catatan di musim pertama itu bisa naik paling kecil 0,3 ya, 3 ons. Jadi sebenarnya 2 on juga ketemu ya, 2 on, cuma lagi terkadang cuacanya tidak mendukung, dalam artian porang belum cukup umur ya, karena yang 2 on ini dia
mengharapkan di tunas regenerasi susulan untuk mendominan. Jadi dia lebih cenderung membutuhkan waktu hujan yang sangat panjang. Jadi ketika hujannya tidak cukup panjang, dia belum maksimal sudah dorman. Nah, seperti itu. Jadi kadang di situ kendalanya. Nah, kalau kita lakukan persiapan pengairan, bisa, sangat bisa. Jadi yang 2 on juga bisa menunjang ke 2 kilo sampai 3 kilo seperti itu. Nah, nah jadi di sini yang kita tanam ini bibit hasil dari pembibitan katak dari tahun kemarin ya. Kita tanam dengan pola rapat, katak mini loh ya. Nanti kalau kita bilangkan isi katak isi berapa, banyak rekan-rekan yang katakan ini berlebihan atau apa. Tapi kawan-kawan yang sahabat channel aku yang selalu mampir ya, pasti tahu kita selalu share penanaman katak mini. Jadi inilah hasilnya setelah memasuki musim kedua. Kenapa? Karena dari katak mini itu kita dapat bobot paling kecil itu ya isi 30 ya. Isi 30 ada ya. Enggak sampai setengah on ya ada, tapi ada rata-rata ketemu di bobot 3 on, 5 on, bahkan sampai 1,5 kg. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita tata untuk penanamannya. Di sini kita tata, ini kita barisin yang di musim keduanya ya. Kita tata ini yang 1 kiloan, yang setengah kilo ke atas kita tata satu blok. Jadi yang satu blok lagi, kita tata. Jadi di sini kita bisa hitungkan yang estimasi sekian, sekian ribu batang, yang estimasi sekian ribu batang. Insya Allah ketemu. Dari bibit katak mini saja bisa ketemu ya, sesuai dengan yang kita realisasikan, yang kita praktekkan di lapangan itu bisa ketemu estimasi 1,5 sampai 2 kg. Bisa ketemu. Apalagi kalau yang tanam katak super ya, insya Allah sangat mudah ya. Kalau yang tanam katak super untuk mencapai bobot setengah kilo. Jadi di musim kedua yang setengah kilo itu tumbuhnya lebih kurang seperti ini ya. Yang setengah kilo itu tumbuhnya lebih kurang seperti ini ya. Seperti ini, seperti ini. Jadi ini rata-rata yang setengah kilo. Jadi untuk naik 3 kilo ini insya Allah ketemu ya. Insya Allah ketemu 3 kilo, insya Allah ketemu. Jadi semuanya itu sebenarnya terpulang kepada mekanisme tanam, perawatan, dan untuk porang sendiri ini kesimpulannya air ya, harus cukup air. Jadi dormannya bisa sampai tuntas, insya Allah hasilnya itu sesuai dengan harapan. Oke kawan, untuk kawan-kawanku semua, sekian dulu informasi dari kami di Porang Asahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.